Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan masih terus bersama kami. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini hari Selasa di tempat kami di Jabodetabek ini hujan deras ya Mas Ersu Ya, dan hujan deras di mana-mana dan seperti biasa geluduk di mana-mana. Tetapi saya kira kita masih lebih beruntung dibandingkan dengan sahabat-sahabat di berbagai daerah yang mengalami gempa ya. Walaupun gempanya itu tidak cukup besar, tapi ini titiknya cukup banyak ya, Mbak Agi ya. Iya, dan itu terjadi seharian kemarin sampai kemudian saya cukup terkejut juga bahwa pada sore hingga malam hari itu ada trending di Indonesia itu gempa begitu Mas Hersu di X atau di Twitter begitu. Loh ini gempa apa begitu begitu saya buka ternyata memang terjadi beberapa gempa begitu ya di ya cukup cukup ini sih Mas Hersu apa namanya sepanjang hari begitu dari pagi, siang, sore sampai kemudian pada sampai maghrib begitu. Ya, ya, ya. Walaupun ada yang coba-coba mengkait-kaitkan katanya, wah ini mungkin alam marah karena keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Teman saya bercandain kan, loh ini gempanya bukan di rumah ya, tempat tinggalnya para hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi yang mengalami gempa itu saudara-saudara kita sendiri di tempat lain begitu. Dan ini ya memang kita kan hidup di ring of fire begitu ya. Jadi gempa-gempa semacam ini tidak terhindarkan. Tetapi tentu saja soal-soal bahwa kaitan kadang-kadang yang disebut sebagai hal-hal yang berkaitan dengan metafisik alam marah terhadap Ya. ulah manusia itu banyak terjadi, dan sebenarnya itu bukan soal yang metafisik banget ya. Kalau gempa memang nggak bisa diprediksi, tapi kalau seperti banjir, kemudian dan itu kan kayak hutan, terus kemudian tsunami dan sebagainya, itu kan bisa jadi karena rusaknya ya, Ya. alamnya dirusak karena hutan-hutan yang digunduli, kemudian hutan-hutan bakaunya juga dibabat, dan kemudian juga bangunan-bangunan banyak di tepian sungai maupun juga laut, itu kan juga bisa menimbulkan bencana. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong alam marah itu sebenarnya ada kaitannya memang dengan perilaku manusia juga kan gitu ya. Iya, kalau kita dari segi keimanan gitu ya, Hmm. dari agama juga mengajarkan bahwa itu saatnya kita untuk introspeksi begitu ya Mas Hmm. Hersu, apa yang sudah dilakukan. Karena seperti kata Mas Hersu, ada dua macam bencana alam itu, yaitu yang ada hubungannya kaitannya dengan manusia, yaitu penggundulan hutan, kemudian juga yang mengakibatkan tanah longsor, banjir bandang, apa dan Ya, sebagainya. Tapi penggalian-galian ada tambang juga yang segala macam itu ya Mbak seperti ya. Hmm. iya, Penggalian tambang itu kan penggalian juga. tambang apa dan iya betul. Dan ada juga yang itu apa sepertinya itu hak prerogatif dari Sang Maha Kuasa begitu ya, seperti misalnya gempa begitu kan kita bisa mitigasi tapi kan kita tidak bisa mencegah bahwa mau gempa. Nah, kemudian kita mencegahnya sehingga tidak jadi gempa. Yang bisa adalah mengupayakan supaya tidak menimbulkan kerusakan Ya. sebanyak mungkin gitu ya. Nah, ini beberapa gempa ini kita bacakan saja langsung ya Mas Ersu. Ini terjadi dua gempa di Samudra India. Ini berdekatan dengan kota Trenggalek, Jawa Timur, yaitu kemarin ya Senin 22 April saya bacakan dari BMKG saja Mas Ersu, yaitu pada pukul 18 lebih 10 WIB, kedalamannya 53 kilometer. Kemudian juga ada yang 5,3 magnitudo ini ya, kedalamannya 35 meter. Kalau tadi 53 meter, ini ada satu lagi 35 meter. Jadi kemudian pusat gempanya ada di 105 kilometer tenggara Pacitan, Jatim begitu. Nah, ini sumber informasinya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kemudian ada lagi Mas Hersu, gempa yang mengguncang barat laut Bojonegoro, Jawa Timur. Ini magnitudonya 3,3, lebih kecil begitu ya. Terus berada di titik koordinat 7,13 Lintang Selatan dan 111,86 Bujur Timur begitu. Jadi di barat laut Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, ini terjadinya pada pukul 16.05, jadi sekitar pukul 4 sore. Kemudian terjadi juga di Padang, Mas Hersu ya. Di Padang ini gempa update-nya itu sebesar magnitudo 4,6, terjadi pada pukul 13.06 begitu ya. Pusat gempanya berada di laut 30 kilometer barat daya air Haji pesisir selatan dengan kedalaman 27 kilometer begitu. Ini antara lain beberapa gempa yang tercatat begitu Mas Hersu, yang juga ada gempa yang rupanya tadi itu yang di Pacitan itu juga bisa dirasakan di Yogyakarta karena gempanya memang cukup besar ya, di atas 5 magnitudo 5 begitu. Ya, ya. Jadi buat sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ada di wilayah
Mhm. dilanda gempa, kita tentu berdoa ya mudah-mudahan saja, ini tidak menimbulkan dampak yang cukup berarti buat Ya. mereka ya. Walaupun tadi Anda sebutkan gempanya kecil, tapi tetap saja itu bagi orang yang dilanda itu pasti menimbulkan semacam apa ya, efek, yang menakutkan juga kan, Mhm. dari gempa itu. Oke, tapi saya kira kita kembali ke gempa politiknya yang saya kira Mhm. penting di Jakarta yang disebut-sebut kan, kalau tadi bagi orang yang percaya pada Mhm. kekuasaan, Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, kan tentu memang perilaku manusia itu Mhm. juga ada kaitannya dengan kemarahan alam, kan banyak sekali kalau kalau kita mau bicara soal begitu-begituan di dalam, sejarah-sejarah maupun juga dalam riwayat yang di dalam, kitab-kitab suci kan juga diceritakan tentang bagaimana Sodom dan Gomora gitu ya, Iya. yang dikutuk karena perilaku, Mhm. manusianya, kemudian juga pada zaman Nabi Nuh dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saja bangsa Indonesia ini kan juga kita tidak, dikutuk dan dilanda dengan bencana. Kenapa? Karena bagaimanapun juga perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi itu yang kemudian, menafikan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan seolah-olah dan mereka lebih pada prosedural, dan tidak melihat yang substansial gitu kan, juga bisa menimbulkan juga, kemarahan ya. Dan kalau ini yang jelas kemarahan publik yang terjadi langsung saja. Kalau kita amati ya Mbak Agi, ini Mhm. sekarang, yang jadi fokus perhatian publik rupanya ketua hakimnya ya, ketua Mhm. mahkamah dan sekaligus ketua ketua panel hakim dan Betul. sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartojo kan. Mhm. Tadinya kan ini dianggap bakal jadi hero baru gitu ya. Mhm. Ternyata dia kemudian sekarang ini saya lihat banyak sekali di poster-poster ya Iya. media sosial tuh dia sama, kelasnya itu sama Mhm. dengan Pak, Anwar Usman sekarang disebut-sebut begitu ya. Dan kasusnya juga dibongkar-bongkar kembali siapa sebenarnya orang, Pak Soehartojo itu. Mhm. Kemudian di luar itu juga di para netizen ini rame-rame juga ini soal nepotisme, karena ini kan sebenarnya berkaitan dengan pernyataan dari hakim di Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak ada nepotismenya, karena apa? Karena kan ini jabatan sebagai wakil presiden itu dipilih, elected, bukan di-appointed ya, bukan ditunjuk begitu. Jadi Betul. kalau Pak Jokowi itu menunjuk anaknya mungkin menjadi apa? Menjadi calon presiden mungkin, atau menjadi presidennya ya, ini, dianggap kalau oleh Mahkamah Konstitusi itu baru nepotisme. Tapi karena ini kan Pak Jokowi nggak menunjuk langsung Gibran, tapi Gibran dipilih oleh rakyat gitu. Jadi itu bukan nepotisme. Kan ini logika-logika dari hakim Mahkamah Konstitusi yang konyol, dan juga misalnya kemarin soal bansos katanya gitu. Nggak, Mhm. dia tidak melihat ada, intensi Pak Jokowi kok untuk, itu apa, membagi-bagi bansos itu terkait untuk memenangkan anaknya. Ini kan jadi bagaimana caranya hakim Mahkamah Konstitusi bisa menyimpulkan hal semacam itu, sementara Pak Jokowi sendiri tidak dipanggil, tidak ditanya, Mhm. kalau ditanya pun juga nggak tanya basa-basi seperti ketika mereka nanya para para menteri yang dihadirkan pada waktu itu gitu loh, Mbak Agi. Nah, kayaknya, komentar-komentar dari netizen ini rame banget ini, Mbak, dan menurut saya menarik ini kalau untuk kita kita bahas juga gitu. Iya, Mas Hersu, bahkan yang disebutkan Mas Hersu terakhir itu ya, yaitu soal bansos dan kemudian soal keputusan MK begitu yang kontradiktif juga, itu juga mendapatkan komentar dari pakar tentang Indonesia begitu ya, pakar politik dan keamanan internasional dari Murdoch University di Australia, yaitu Ian Wilson. Dia ini kan seorang Indonesianis begitu Mas Hersu, dan seringkali dimintai pendapatnya apa yang terjadi di Indonesia. Dia juga mengatakan demikian. Ini kayaknya untuk Ian Wilson ini juga kita perlu bahas juga nanti ya. Tapi mungkin yang pertama itu adalah soal Hakim Soehartojo begitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Hakim Soehartojo ini Mas Herzu sehingga dia menjadi trending topik juga di media sosial begitu, bahkan di WA grup-grup juga saya lihat itu membahas itu. Yaitu sebetulnya yang diangkat lagi itu sudah sempat rame ketika Hakim Soehartojo ini terpilih menggantikan Anwar Usman pada bulan Oh. November tahun 2023 yang lalu begitu Mas Hersu. Nah, berita-berita soal latar belakang dirinya inilah yang kemudian diulik lagi dan diangkat oleh netizen. Karena memang Hmm. betul saya lihat juga misalnya komentar di off the record kita yang tadi malam
malam apa namanya upload begitu ya, itu banyak sekali yang terkejut begitu. Seperti kata Mas Hersu, merasa diprank oleh Hakim Soehartoyo ini begitu. Mereka mengatakan harapan besar itu ada di pundak Hakim Soehartoyo begitu. Dimana kalau seandainya dari 3 orang yang dissenting opinion tadi begitu ditambah dengan suara dari Hakim Soehartoyo sehingga menjadi 4-4 begitu, maka akan lebih berat kepada 4 yang dimana ada hakim ketua di dalamnya, karena suara hakim ini bisa dianggap menjadi 2 begitu sebagai pemberat, sehingga kemudian itu akan tentunya situasinya akan berubah, akan berbeda sekali dengan situasi saat ini, karena semua gugatan dari 01 maupun 03 itu ditolak begitu ya, tidak terbukti. Nah, apa yang terjadi pada Hakim Soehartoyo ini Mas Hersu yang dikulik oleh netizen, yaitu adalah soal saat dia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana dia menunjuk majelis hakim yang menangani perkara Sugiono Timan. Sugiono Timan ini adalah salah seorang tersangka atau terdakwa dari skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI saat itu begitu. Kalau tidak salah ini kasusnya sekitar tahun 2015 Mas Hersu. Nah, dia mengklaim bahwa Soehartoyo ini menyatakan bahwa dia mengklaim tidak pernah ikut menyidangkan perkara ini, meskipun ada investigasi formal dari Komisi Yudisial atas vonis bebas yang didapatkan oleh Sugiono Timan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Ini yang menjadi persoalan, karena ini terjadi ketika dia sebagai Ketua PN Jaksel, begitu Mas Hersu. Dan kemudian ini menjadi salah satu kontroversi pada saat pengangkatan Soehartoyo disetujui sebagai suara dari Mahkamah Agung dia begitu ya, kan kalau di MK itu kan dari Mahkamah Agung, dari DPR, dan juga dari eksekutif yaitu dari Presiden. Nah, ini yang diangkat kembali Mas Hersu soal peran Soehartoyo ini begitu. Nah, kontroversi itu juga menyebutkan bahwa dia dari hasil penyelidikan gitu ya, dia beberapa kali bahkan belasan kali itu mondar-mandir ke Singapura itu sebanyak 18 kali, ada yang menyebutkan demikian. Sementara tempat persembunyian Sugiono Timan ini ada di Singapura begitu. Tapi kemudian dia membantah berdasarkan hasil dari bukti dari paspor yang dia miliki, katanya dia hanya sekali saja begitu pada kurun waktu tersebut pergi ke Singapura begitu. Jadi dia seperti mengatakan seperti ini, Dewan Etik Mahkamah Agung pun sudah memeriksa paspor saya. Ketika itu saya hanya 1 kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil Komisi Yudisial dan sampai sekarang tidak ada panggilan itu. Saya percaya ungkapan pertolongan Tuhan itu dekat, apalagi terhadap orang yang difitnah. Tapi memang hakim ini sempat juga ditolak oleh Komisi Yudisial ketika itu Mas Hersu, ketika akan menjadi hakim konstitusi, tapi ternyata tetap dilantik oleh Pak Jokowi begitu. Jadi ini kelihatannya netizen itu ingin mengkaitkan gitu latar belakang dia dengan putusan Pak Soehartoyo. Jadi itu hal yang nggak mengagetkan, karena kan kemarin kan sempat menimbulkan semacam harapan ya. Satu, pertama Pak Soehartoyo ini adalah 4 orang hakim yang dissenting opinion ketika pada putusan MK 90 yang meloloskan Gibran kan ya. Pada waktu itu posisinya 5-4 ya, harusnya memang posisinya 3-2-4 ya pada waktu MK 90 itu ya. Ini Soehartoyo ini bersama dengan Saldi Isra, kemudian dengan Arif Hidayat dan Wahidudin Adam yang sudah pensiun, itu kan mereka termasuk yang dissenting opinion, yang menolak untuk meloloskan Gibran lah, begitu sederhana gampangnya ya. Sementara 2 orang yang konkuring sebenarnya lebih harusnya dimasukkan ke dalam yang dissenting juga, yakni Ibu Eni Nurbaningsih yang menginginkan agar syaratnya itu ya boleh umurnya belum 40 tahun tapi dia pernah menjabat sebagai seorang gubernur, dan itu bersama dengan Pak Daniel Yusmikfuh ya. Jadi sebenarnya cukup masuk akal, karena bagaimanapun kan kalau seorang presiden atau wakil presiden dari wali kota itu lompatannya kan terlampau jauh banget itu. Ya kalau pernah jadi gubernur ya itu nggak terlalu lompat gitu. Jadi ini kayak dari bawa angkot langsung bawa truk gandengan gitu ya, truk trailer. Ya pasti nanti akan ke portal-portal gitu, kira-kira begitu ya. Nah tetapi ternyata Pak Soehartoyo ini termasuk orang yang kemudian kemarin memutuskan untuk mengabulkan gugatan itu gitu, dan memang kemudian kalau kita baca putusan-putusan yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi nggak masuk akal, karena semua permohonan itu ditolak begitu. Sementara mereka sendiri kelihatannya tadinya kan ada harapan seolah-olah bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak mau lagi disebut sebagai hakim kalkulator.
gitu ya. Artinya hanya menangani persoalan yang berkaitan dengan selisih penghitungan suara. Nah, mereka masuk ke wilayah-wilayah tersebut soal konstitusi karena termasuk pelanggaran presiden mulai pejabat kepala daerah yang dijabat dan kemudian juga soal bansos dan banyak hal lain termasuk juga di Mahkamah Konstitusi. Harusnya kan Pak Soehartoyo ini nggak punya beban terhadap putusan nomor 90 karena dia termasuk yang dissenting, kan mestinya begitu ya Mbak Agi. Itu kan konsisten seperti Saldi Isra dan Pak Arief juga tetap konsisten, dan Ibu Eni kan sebenarnya juga relatif lebih cenderung ke situ karena dia menginginkan gubernur yang boleh menjadi maju sebagai calon wakil presiden maupun calon presiden itu. Tetapi kita lihat orang udah terkejut-kejut, loh kok ternyata Pak Soehartoyo ada di situ. Padahal kan sebelumnya juga ketika dia tadinya ketika paslon 01 maupun 03 itu mengajukan agar para menteri itu dipanggil, kan dia sempat menolak ya. Kemudian akhirnya dia menyatakan dia mempertimbangkan dan akhirnya dipanggil, tapi dengan catatan bahwa mereka para pihak yang pemohon maupun termohon itu tidak bisa mengajukan pertanyaan, hanya hakim saja. Kan orang sempat, wah ini progresif ini hakim ini kan begitu. Ya kan sangat progresif. Walaupun kemudian kita tahu ya waktu berlangsung tanya jawab itu antara menteri dengan para hakim ya kurang tajam ya, nggak dikejar terlampau jauh. Dan padahal kita tahu kemudian belakangan kan banyak sekali pengamat atau mereka yang pernah jadi saksi ahli di pengadilan di Mahkamah Konstitusi juga bisa menunjukkan bahwa para menteri ini bohong gitu. Dan yang saya juga terkejut kemarin itu loh, kok mereka menyatakan bahwa itu tidak, kalau toh memang ada bantuan sosial yang disampaikan langsung oleh Pak Jokowi itu kan tidak bisa dibuktikan bahwa itu ada intensi mereka untuk intensi dari Pak Jokowi untuk mendukung Gibran. Gimana caranya bisa menilai seperti itu? Sementara Pak Jokowi sendiri tidak pernah dipanggil dan diperiksa, kan begitu. Kalau tadi dipanggil diperiksa pun juga kalau dengan cara pemeriksaannya seperti terhadap para menteri, Pak Jokowi ngomong apa ya udah dibiarin aja, nggak dikonfrontasi ya nggak bisa. Ini yang saya kira makanya kemudian mereka pasti banyak marah kepada Pak Soehartoyo dan akhirnya dikulik-kulik gitu ya kelihatannya Mbak Agi ya. Iya, iya betul Mas Yesu. Jadi ini dikaitkan dengan teori stick and carrot itu ya. Orang kan ingin tahu begitu mereka apakah ada sandera dalam diri Pak Soehartoyo begitu. Ya, kalau yang lain itu tidak terlalu dikulik karena sudah profilnya sudah jelas, sudah lebih diketahui seperti misalnya hakim yang baru gitu, Pak Asrul Sani ya. Pak Asrul Sani gitu kan. Ridwan Mansur yang dari Mahkamah. Iya, betul begitu. Itu juga Guntur Hamzah ya udah jelas. Guntur Hamzah sudah jelas begitu kan. Jadi profilnya itu sudah bisa diduga dia akan mengarahnya kemana begitu, karena mereka juga orang yang sepertinya pro kepada Pak Jokowi begitu kan, jelas. Tapi kalau Hakim Soehartoyo ini memang orang banyak yang berharap Mas Hersu bahwa dia akan bisa lebih progresif, dia akan bisa lebih tidak hanya standar apa yang ada, tapi dia bisa lebih mengulik lagi begitu di balik bukti-bukti yang diberikan tersebut begitu. Nah, ini ada satu lagi mungkin bisa melengkapi ini, salah satu yang berita yang diupload oleh Bloomberg Technos pada bulan November 2023 lalu, ini juga kembali diupload lagi linknya Mas Irsu. Saya rasa ini menjadi saya rasa sekarang ini dibaca oleh banyak orang sekali karena saya membaca di WA grup loh, link ini lagi begitu ya, yang ditampilkan oleh para member dari WA maupun itu ada di Twitter maupun di Instagram. Itu antara lain ini ditulis oleh Bloomberg Technos, itu dia mengatakan bahwa kasus ini putusan peninjauan kembali atau PK Agustus 2013. Keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara. Dalam pengusutan putusan janggal ini, Soehartoyo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Soehartoyo bersama keluarganya ke Singapura. Saat itu Sugiono sendiri berstatus buron dan diduga bersembunyi di Singapura. KY sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Soehartoyo sebagai hakim konstitusi karena pemeriksaan etiknya belum rampung, akan tetapi Presiden Jokowi tetap melanjutkan pelantikan Soehartoyo sebagai hakim konstitusi dari usulan
Mahkamah Agung. Dalam sejumlah kesempatan, Soehartoyo pun terus membantah keterlibatannya dalam putusan bebas Sugiono Timan. Dia menilai banyak yang keliru karena salah satu majelis yang menangani kasus Sugiono memang mirip dengan namanya. Itu pembelaan dari Pak dan klarifikasi dari Pak Soehartoyo. Selain itu, Soehartoyo juga mengklaim hanya beberapa kali ke Singapura, salah satunya adalah kegiatan liburan bersama dengan rekan hakim dan staf pengadilan di Pengadilan Negeri Depok. Ini rupanya ketika dia menjadi ketua, ya sudah pasti orang akan mengulik begitu ya kalau seandainya ada putusan kontroversial seperti ini. Bahkan juga kita sambung saja ini dengan pernyataan dari pengamat asing gitu Mas Hersu, ini dari Ian Wilson, ini dari Murdoch University dari Australia. Ini juga ada beberapa, rupanya dia diwawancara oleh CNN Indonesia begitu Mas Hersu, dan dia menyoroti pernyataan hakim yang menyebut bantuan sosial atau bansos itu yang seperti disebutkan Mas Hersu tadi, yang dan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden yang dikatakan tidak saling berkaitan begitu. Jadi soal bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi dikatakan oleh MK kan tidak berkaitan dengan perolehan suara dari 02. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang kalau gua amat begitu ya, itu kok tidak dikaitkan gitu. Kata Ian Wilson, mereka tampak berspekulasi dengan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara peningkatan bansos dengan pemilih. Seolah insentif material tidak berpengaruh dan tidak ada bukti tujuan politik dalam pembagian bansos itu. Jadi karena juga menggaris bawahi saran dari MK, ini sarannya memang kontradiktif begitu ya. Jadi Ian Wilson ini menggaris bawahi saran MK yang menyebut bansos perlu diatur dalam undang-undang dalam tahapan pemilu sehingga tidak memicu penyimpangan. Nah, padahal MK sendiri menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan bansos, tapi dia memberikan saran itu bahwa agar ada undang-undang. Jadi kontradiktif begitu. Ya. Ya memang lucu Ya. di Indonesia nih hal-hal yang harusnya nggak perlu diatur. Orang tuh udah tahu lah sebagai seorang presiden apalagi gitu ya. Posisi dia seperti apa konflik of interest segala macam itu udah tahu. Tapi di Indonesia hal-hal semacam itu harus diatur semua, sama dengan kayak seperti ketika Pak Anwar Usman pada waktu mengadili kasus Gibran itu kan dia menyatakan bahwa tidak akan ada konflik of interest. Ya bagaimana nggak ada konflik of interest kan gitu. Jelas ada konflik of interest. Ya, tapi hal semacam ini itu kan harusnya nggak perlu diatur sampai detail banget ya. Orang juga punya sikap yang yang tahu diri bahwa ada hal-hal yang nggak perlu diatur, tapi dia cukup itu dia tahu bahwa itu nggak boleh dilanggar. Dan juga soal kemenangan gitu. Kalau sekarang misalnya euforia, saya membaca sebuah artikel yang cukup menarik gitu ya. Ditulis oleh ini seorang Ustadz Hamsi Ali ya, yang di New York ya, imam orang Indonesia yang menjadi imam di New York. Dia mengutip soal permainan menang kalah itu ya. Dia mengutip peristiwa yang saya kemudian buka-buka, itu ada seorang pelari maraton pada waktu itu 11 tahun yang lalu peristiwanya, seingat saya, atau berapa tahun yang lalu. Itu ada seorang pelari maraton gitu, seorang pelari maraton dari Kenya namanya Abel gitu. Dia udah paling lari itu dia pastikan dia akan jadi juara gitu. Tapi rupanya menjelang finish dia itu agak ragu-ragu, dia menduga dia sampai finish gitu. Nah, di belakangnya ada pelari Meksiko yang namanya saya agak lupa ya, Ivan Fernandez atau siapa begitu namanya. Tapi dia tahu ini orang kelihatannya ragu-ragu. Kok dia mengira dia sampai finish. Kemudian dia meneriaki dari belakang itu untuk segera dia terus menyelesaikan finishnya. Rupanya dia nggak tahu bahasa Spanyol mungkin. Kemudian sampai di depan itu didorong oleh si pelari maraton Spanyol itu, terus sampai dia ke depan finish, dan dia akhirnya yang tetap si pelari dari Kenya itu yang finish. Dan ketika itu wartawan tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu, kan kamu bisa memenangkan itu. Yang dia nyatakan begini, dia kalau dia nanti katakanlah dia tetap pemenangnya itu adalah si Abel itu, kata dia gitu. Dan kalau toh nanti saya memenangkan, kan kamu bisa menang juga dengan cara seperti tadi, nggak perlu mengingatkan itu. Ya kalau saya memenangkan dengan cara seperti itu, kata dia, kemana muka saya ini dengan medali emas, dan apa kata ibu saya tentang kemenangan saya itu. Itu kan luar biasa menurut saya, yang ini nggak diatur. Dan itu kalau pelari Spanyol tadi itu, katakanlah dia tetap lari melewati pelari Kenya, itu juga nggak disalahkan juga, karena memang dia salah paham gitu pelari Kenya. Tapi itu nggak dilakukan gitu loh. Dan kemudian ternyata sampai sekarang benar, orang itu bukan mengenang lagi juaranya lari maraton itu, tapi adalah mengenang si pelari Spanyol yang bersikap sportif itu gitu. Nah, kalau kita
ini kan sebenarnya yang dikatakan oleh Yusril juga kepada Gibran begitu kan. Jadi kalau saya jadi Gibran kan begitu dia waktu itu menyatakan saya walaupun diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi saya akan menyatakan terima kasih tapi saya akan mundur, saya tidak akan maju. Kan itu Pak Yusril sebenarnya juga udah mengingatkan Ya. itu. Tapi ironisnya kan Pak Yusril yang sekarang jadi pembela dari Gibran kan, pembela mati-matian dan meloloskan Gibran kan. Jadi ya, menurut saya Pak Yusril juga kehilangan legal legal bukan legal ya, morality standing ya gitu ya, soal yang berkaitan dengan itu. Dan saya kira itu beda sekali antara pelari maraton dari Spanyol tadi dengan Gibran. Ya, kalau orang akan seperti katakan oleh Pak Mahfud akan mengenang Gibran ini sebagai anak haram konstitusi, walaupun dia jadi wakil presiden pun orang tetap nggak akan hormat pada Gibran. Saya kira itu yang akan terjadi kan, dan ini yang penting kita ajarkan pada anak-anak kita bahwa menang cara yang tidak bermoral dengan yang dilakukan oleh paslon 02 itu ya sebenarnya tidak ada harganya itu, karena mereka sendiri saya kira ketika malam-malam merenung kalau mereka masih punya nurani, masih punya kebersihan jiwa, mereka akan malu pada diri sendiri ya. Tapi kalau mereka nggak malu dengan kemenangan itu dan bahkan euforia menyambut bangga kemenangan itu, ya sebenarnya dia memang manusia tidak bermoral kan, itu sebenarnya kan. Iya ya Mas Ersu. Jadi soal itu tadi apa nepotisme, Nah, moralitas itu juga disorot ya oleh Ian Wilson gitu. Dia mengatakan seharusnya begitu apa yang kesalahan yang dilakukan oleh MK itu bisa di eliminir begitu ya. Kemudian dengan keputusan kalau Sania kemarin keputusannya berbeda. Tapi kan ternyata ya yang sebelumnya kita pernah bahas kau yang memulai kau yang mengakhiri, kurang lebih demikian begitu kan, yang memulai di MK kemudian MK juga bisa mengakhiri itu begitu. Nah, dia mengatakan bahwa keputusan dapat diprediksi, MK terjebak. Jadi dia betul mengatakan MK terjebak mengingat bahwa keputusan MK tentang pencalonan Gibran yang walaupun dinilai tidak etis karena peran Anwar Usman yaitu paman Gibran sebagai ketua MK dalam keputusan itu tetap dipertahankan. Jadi dengan keputusan kemarin oleh para hakim MK itu berarti keputusan yang tidak etis, yang adanya cawe-cawe apa dan sebagainya itu konstitusi begitu. Jadi ini memang luar biasa apa yang terjadi di Indonesia. Yang seperti kata Mas Hersu bahwa dissenting opinion begitu kan, dan seperti kata Pak Mahfud dan juga para pakar hukum begitu. Ini dissenting opinion 3 hakim ini yang dimana keputusan ini tidak bulat, padahal ini menyangkut soal pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang, yang biasanya kalau untuk sesuatu yang besar seperti ini maka keputusannya akan bulat tidak lonjong, tapi kan ini kan pertama kalinya ada dissenting opinion untuk pilpres dan keputusannya itu lonjong. Ini yang akan lebih dikenang adalah soal ketiga hakim ini akan dikenang dan akan bisa nyenyak tidur kalau kata netizen. Saya membayangkan bahwa Ibu Eni, Pak Saldi Isra dan kemudian Pak Arief Hidayat itu malam ini bisa tidur nyenyak katanya begitu. Dan sementara yang lainnya itu mungkin gelisah begitu karena soal hati nurani seperti kata Mas Hersu tadi. Kalau di dalam Islam itu kan ada sebuah hadis kalau tidak salah ya yang mengatakan bahwa ada segumpal hati di dalam tubuh segumpal daging di dalam tubuh manusia yang kalau seandainya dia baik maka akan baiklah semuanya, kalau seandainya dia buruk maka semuanya akan buruk. Segumpal daging itu namanya hati, dan di dalam hati itulah letak hati nurani. Walaupun di luar kita misalnya sebagai pembela, sebagai ahli hukum apa dan sebagainya memiliki argumentasi begitu yang sepertinya argumentasinya itu cerdas, tapi pasti hati dia sendiri, hati nurani dia sendiri itu bisa menilai apakah argumentasinya itu membela rakyat, apakah berguna bagi bangsa masa depan, bagi Indonesia masa depan atau tidak. Saya rasa itu yang saat ini pasti kalau mereka memiliki hati nurani, dan semua orang pasti memiliki hati nurani, sebetulnya mereka bisa menilai diri masing-masing, mereka tengah berjalan di atas apa begitu, di atas bara ataukah berjalan di atas rumput yang nyaman begitu ya, ataukah di atas bara yang panas saat ini. Yes, oke. Oke, tapi lanjutkan saja kita dengan soal tadi ya, soal nepotisme yang banyak dikomentari oleh netizen. Ini menarik ini Mbak Agi. Iya, nepotisme yang dikomentari netizen itu juga dikomentari misalnya Mas Hersu ya oleh Fedi Nuril begitu. Jadi Fedi Nuril ini bintang film ya Mbak ya? Fedi Nuril ini bintang film, dia kalau di akun X dia memiliki follower hampir 1 juta ya, 900.000 sekian. Nah ini cukup besar kalau di akun X Mas Hersu. Kalau di Instagram mungkin itu kecil, tapi X ini kan pemainnya tidak banyak tapi eksklusif begitu ya. Jadi dengan
followers sebanyak itu ini sudah termasuk luar biasa si Fedi Nuril ini. Nah, ini memang salah satu aktor yang konsen kepada soal-soal politik dan dia tidak apa ya, dia tidak takut begitu Mas Hersu untuk kemudian mendapatkan lawan berceloteh di X begitu karena biasanya ada saja banyak yang mendukung juga begitu. Nah, ini dia mengatakan bahwa dia akan menyiapkan anaknya untuk melawan keturunan Jokowi. Ya, terus kemudian netizen mendapatkan banyak sekali apa namanya komentar gitu, memberikan banyak komentar. Ini saya buka dulu akunnya ya Mas Hersu. Jadi dia Fedi Nuril ini mengatakan dia mengomentari sebuah judul dari Kompas yaitu MK nilai Jokowi tak lakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran. Itu judul dari Kompas TV dan kemudian Fedi Nuril mengomentari kalau MK sudah menilai Jokowi tidak melakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran, berarti gue harus mempersiapkan anak-anak gue untuk melawan capres-capres dari silsilah Jokowi. Nah, ini menarik sekali Mas Hersu karena banyak juga yang mengatakan bahwa berarti ini anak-anaknya Fedi Nuril ini nanti akan melawan Jan Etes begitu ya, akan melawan justru dari Pak Jokowi begitu. Mereka banyak juga yang sudah pesimis bahwa apa masih belum adanya pemilu tersebut begitu. Iya. Ada juga yang kalau ada pemilu pun apa enggak juga pemilihnya cuman bohong-bohongan seperti sekarang ini aja kan gitu ya. Iya, karena pemenangnya kita sudah diyakini oleh para hakim MK yang dissenting opinion seperti Pak Aris juga, seperti Ibu Pak Sali Isra dan Ibu Eni kan mengatakan bahwa ada campur tangan atau pengerahan dari aparat begitu dan berbagai macam lah selain dari bansos begitu sehingga sudah akan diketahui siapa yang akan menang begitu karena pihak lawan tidak akan bisa melakukan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa pernyataan MK itu benar-benar pembodohan publik. Kemudian ada juga yang semangat kakak, jadi memberikan semangat gitu ya. Nah, ini ada juga Mas Hersu dari netizen begitu yang komentarnya seperti ini. Ini dari Sirot Rasoma ya, atau Ikhwan Metal. Nah, ini lagi, gue tadinya kagum sama lo, tapi karena lo populer, bukan berarti jauh dari dendam kesumat. Udahlah, ngaji perbaiki yang benar. Ini saya sepertinya kenal. Ini Sirot Rasoma ini kalau tidak salah ini karena saya satu alumni dengan dia, tapi dia lebih muda sepertinya ini satu universitas dengan saya. Dan dia menjadi salah satu mohon maaf kalau salah ya, ini dugaan saya yaitu menjadi salah satu anggota Dewan Pakar di 02 begitu. Dan kemudian dia mengomentari supaya Fedi Nuril ini ngaji, perbaiki yang benar begitu daripada dia berkomentar seperti itu. Nah, ada jawaban, dia udah ngaji makanya bisa membedakan mana yang benar sama yang kelihatan benar. Terus kemudian ada juga yang mengatakan pengen denger junjungan ente ngaji Om, yang mana saja boleh Gibran, boleh PS, boleh Jokowi gitu. Ini menjadi bumerang ya rupanya komentar dari Sirot Rasoma ini. Kemudian ada juga mengatakan justru karena ngaji Bang, real Fedi Nuril udah bener, makanya dia ngelawan praktek KKN yang jelas-jelas terpampang nyata di kitab bahwa itu dosa dan akan membawa ketidakberkahan. Gimana sih Bang Irot, ini bukan soal dendam, lebih ke etika sih. Kalau kamu aja dicurangi pasti ngamuk begitu. Dan kemudian Fedi Nuril juga menjawab ini sebetulnya Mas Hersu bahwa dia kemudian mempertanyakan dendam kesumat. Dia tidak dendam kesumat karena memang dari kalau menurut ingatan saya dari tahun 2019 itu Fedi Nuril ini memang memang oposan dari Pak Prabowo begitu ya, karena dia menyoroti Pak Prabowo itu soal kasus penculikan dan dia kemudian mengunggah kembali dokumen-dokumen dari Pak Prabowo di mana waktu itu ada sidang DKP begitu ya. Satu lagi kalau seandainya kita mau lihat itu adalah dari Ernest Prakasa. Ernest Prakasa ini adalah seorang produser film, dia juga komika yang sering melakukan stand up komedi begitu ya. Ini termasuk
termasuk memiliki follower yang banyak. Jadi kalau di X gitu followernya sekitar 2,5 juta lah begitu. Nah dia hanya menulis seperti ini, aku terkejut bukan kepalang kata dia. Apa yang terkejut bukan kepalang yaitu dia mengunggah juga berita dari Kompas dengan judul MK nilai Jokowi tak lakukan nepotisme dalam pencalonan Gibran. Jadi dia terkejut bukan kepalang. Ini ramai juga ini Iya, di iya. Karena X. ini saya kira mungkin banyak ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok ini karena emang nggak gagal paham dengan putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi ini kan gitu. Oke, kira-kira nggak ada habisnya kalau kita ngomongin soal hakim Mahkamah Konstitusi. Memang nggak masuk akal gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik saya kira pasca ini kan ya, pasca keputusan MK ini, karena bagaimanapun juga para calon presiden dan calon wakil presiden ya akhirnya mengucapkan selamat lah kepada Prabowo dan Gibran. Itu tentu sebagai fatsun politik dalam untuk menunjukkan adab dalam politik. Tapi kita tahu bahwa mereka ini terus masih akan tetap jadi pertanyaannya, apakah mereka akan bergabung dengan Pak Prabowo ataukah mereka akan berada di luar itu. Seperti yang paling banyak disoroti saya kira Anies Baswedan gitu ya Mbak Agi ya. Kemana dia nasibnya setelah dia mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran ini. Apakah dia disinggung-singgung katanya mau jadi kembali mungkin digadang-gadang jadi gubernur DKI lagi gitu. Karena ya memang mohon maaf setelah dipimpin oleh Heru Budi memang ancur-ancuran Jakarta itu kan gitu ya. Iya, jadi memang Anies sendiri mengatakan dia akan berkonsentrasi kepada hasil dari MK, tapi setelah itu kan dia belum berkomentar lagi. Tapi Caimin begitu yang berkali-kali ketemu dengan Pak Anies ini kan sudah mengatakan bahwa tidak ada intensi, tidak ada keinginan dari Pak Anies begitu untuk maju di pilkada Pilgub DKI, begitu dia mengatakan demikian. Dari PKS juga mengatakan bahwa itu Anies levelnya sudah nasional, jadi tidak mungkin dia akan terjun dalam pemilihan di daerah, begitu Mas Hersu. Begitu juga sepertinya dari Anies dan kemudian dari pendukungnya, sebagian memang masih berharap, tapi kemudian setelah belakangan ini ada komentar dari PKS, komentar dari Caimin sekitar 2-3 hari yang lalu itu mulai mereda kalau saya lihat di netizen yang tadinya mereka menginginkan udah Pak Anies ke DKI saja gitu ya, mereka mulai mereda begitu dan berharap yang lain kepada Anies untuk mengawal pemerintahan begitu. Malah ada yang menyarankan supaya dia membentuk partai begitu. Banyak sekali yang mengatakan kalau Pak Anies bikin partai saya akan langsung yang pertama mendaftar, dia bilang gitu. Nah kemudian apa yang terjadi sesudah ini, yang pertanyaan besarnya juga netizen mempertanyakan Mas Hirsu, siapa partai-partai yang akan bergabung kepada 02 kepada Pak Prabowo Gibran ketika besok ini KPU kan akan melakukan penetapan ya, hari Rabu besok tanggal 24 penetapan terhadap presiden dan wakil presiden terpilih begitu. Dan apakah PKB, apakah Nasdem begitu ya, apakah PKS dan juga apakah PDIP dan P3 begitu. Nah, jawabannya rupanya sudah mulai terlihat makin jelas gitu. Kalau kemarin kita juga sudah menduga begitu, tapi sekarang sudah makin jelas jawaban dari Pak Surya Paloh yang ketika ditanya apakah nantinya akan merapat kepada pemerintah, Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ya apakah ada alternatif lain yang lebih baik selain kepada merapat kepada pemerintah tersebut. Ya, artinya kalau seandainya dijawab ya menjadi oposisi, artinya jawaban itu salah ya, karena itu bukan alternatif yang lebih baik daripada merapat kepada pemerintah begitu. Sementara kalau dari PKB sendiri begitu ya, Caimin mengatakan masih akan terus mengawal perubahan, tapi kita masih belum tahu karena apa yang diputuskan oleh PKB tentu saja berdasarkan suara dari kader-kader PKB dan pengurus PKB juga. Dari PKS saya rasa ini mereka walaupun banyak juga yang menduga bahwa PKS ini kan selama 2 periode itu mendukung Pak Prabowo ketika menjadi oposisi dan juga petinggi PKS adalah sahabat dari Pak Prabowo, tapi saya rasa dengan perolehan suara dari PKS yang juga naik dan kemudian harapan kepada PKS yang sebagian besar pemilih PKS adalah yang menginginkan kalau PKS tidak menang maka PKS menjadi oposisi kan begitu. Saya rasa juga PKS tidak akan mengkhianati suara dari para pemilih atau dari para kadernya. Saya rasa sih begitu ya Mas Hersu untuk perkembangan terakhir ini. Sementara kalau untuk dari PDIP dan
P3 sepertinya dipastikan akan merapat kepada Prabowo Gibran karena pada ulang tahun Golkar juga dia udah hadir dan sebagainya, dan juga Nusron Wahid dalam konferensi pers mengatakan bahwa hari-hari ini akan ada dari koalisi 01 maupun 03 yang menyatakan akan merapat kepada pemerintah. Sementara kalau dari PDIP sendiri kita masih bertanya-tanya karena sesudah putusan MK kemarin, pernyataan dari Hasto, pernyataan dari Kamarudin Watubun, yaitu dari DPP menjadi ketua kehormatan, begitu keras betul kalau saya lihat Mas Ersu. Dari Kamarudin Watubun bahkan mengingatkan kepada Gibran bahwa dia membela Hasto karena kan Gibran mengatakan bahwa pernyataan Hasto belakangan ini menimbulkan semacam keresahan begitu ya, dan dibela oleh Kamarudin Watubun dengan mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu salah boleh, tapi tidak boleh bohong kan. Jadi dia membela apa yang dinyatakan oleh Hasto karena Hasto mengatakan bahwa keluarga Jokowi itu adalah sudah biasa dengan berbagai kebohongan baik oleh Jokowi maupun anak dan menantunya, dan ini dibela oleh Kamarudin Watubun begitu Mas Hersu. Ya. Ya kurang lebih kalau PDIP sampai sekarang masih walaupun malam masih. ada rapat di rumah Megawati masih belum tahu. Iya. Yes. Oke, masih 50-50 lah karena kita tahu ada faksi yang dalam ini faksi Puan yang lebih pragmatis yang ingin merapat gitu ya. Tapi kalau faksinya Ibu Megawati, Hasto dan yang lain-lain kelihatannya lebih ideologis, besar kemungkinan tidak akan menjadi bergabung. Karena apa? Bukan faktor Pak Prabowo-nya, tapi faktor Gibran-nya yang ada di sana ya. Ya betul. Dan kalau kita melihat semalam begitu yang mereka yang berkumpul di tempatnya Ibu Mega, Mas Hersu, itu kan semua ketua umum koalisi dari 03 berkumpul. Ada Osman Sabta, kemudian ada Haritanu, begitu juga dari PDIP itu semua petinggi-petingginya begitu ya, termasuk Utut Adianto, Kamarudin Watubun, Hasto dan sebagainya itu berkumpul, tapi kita tidak melihat ada sosok Puan di situ begitu. Dan belum ada pernyataan juga dari Puan yang langsung kemarin ya. Mungkin dia bersembunyi di sosok saya kan sebagai ketua DPR begitu. Tapi kalau dari Gerindra itu semua anggota DPR dari Gerindra yang menjadi pemimpinan DPR atau apa, semuanya itu kan kompak Mas Hersu menampakkan diri. Nah, ini anomali yang terjadi di PDIP, sosok Puan dan kawan-kawan. Oke, kita tunggu perkembangan lebih jauh ya. Tetap semangat ya. Jangan pernah putus asa untuk terus memperbaiki Indonesia ya. Kami mohon pamit, saya Ersu Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.